Menteri PUPR Basuki siap pindah ke IKN pada Juli 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan dirinya akan pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur pada Juli 2024. Pernyataan itu disampaikan Basuki saat bincang-bincang dengan generasi muda aparatur sipil negara, ASN, Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat. Siapa yang mau pindah ke IKN? Siapa yang sudah pernah lihat IKN? Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Ada yang mau ikut, kata Basuki kepada para ASN. Pemerintah berencana memindahkan 3.245 ASN dari 37 kementerian, lembaga ke IKN pada tahap pertama, yang akan dilaksanakan Juli hingga November 2024. Kementerian PUPR saat ini sedang menyiapkan hunian 1.740 unit hunian rumah susun, rusun, untuk menampung para ASN tersebut. Saat ditemui awak media di Jakarta pada Jumat, juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaja mengatakan bahwa progres pembangunan rusun untuk ASN, yang sudah dimulai pada November 2023, saat ini sudah mencapai sekitar 25%. Endra mengatakan 12 dari 47 menara rusun ASN ditargetkan selesai dan siap huni pada periode Juni-Juli 2024. Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di Persil 104 dan 12 unit di Persil 105. Seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada tahun ini. Sementara itu, Menteri PUPR nantinya akan berkantor di Gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, di IKN, yang juga bakal menjadi kantor bersama sementara bagi para ASN. 4 gedung Kemenko yang akan menjadi kantor bersama adalah Kemenko Perekonomian, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masing-masing gedung Kemenko ini akan menampung ASN dari beberapa kementerian yang kantornya belum terbangun. Bahlil tuding Tom Lembong halusinasi soal sebut IKN sepi peminat. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia merespons kritik Ko-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, Thomas Lembong yang menyebut Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara sepi investor. Ia menyebut Thomas Lembong berhalusinasi. Saya nggak perlu menanggapi orang-orang yang halusinasi ya, katanya di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Rabu 31 Januari. Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu Amin yang tak ingin melanjutkan IKN. Itu, ucapan Bahlil, nonsense, omong kosong, lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan? Jelas Thomas usai diskusi publik tim ses Capres-Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember. Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent, LOI, dari investor asing yang tak kunjung terrealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN. Sekarang dibilang, oh kita fokus ke investor lokal saja dulu, tapi faktanya lebih dari 90% uang yang digelontorkan untuk IKN kan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal, pembangunan IKN, bukan mulai dari sekarang, setelah pernyataan Amin, tegasnya. Boykan sebut kemajuan pembangunan IKN tahap I capai 71,47%.
Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), mengungkapkan kemajuan pembangunan tahap IKN di Kalimantan Timur secara keseluruhan telah mencapai 71,47%. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, ada yang disebut tahap batch, itu adalah kontrak-kontrak pembangunan yang memang sudah dimulai dari sebelum 2023, ujar Kepala OIKN Bambang Susantono di Jakarta, Selasa. Pembangunan tahap I tersebut meliputi pembangunan Istana Presiden di IKN, kemudian Sumbu Kebangsaan yang pembangunannya sudah mendekati 100%. Untuk Sumbu Kebangsaan nanti ada satu Memorial Park. Memorial Park itu tempat di mana kita melakukan misalnya penghargaan kepada para pendiri Republik Indonesia, para pahlawan dan sebagainya, kata Bambang. Biasanya, lanjut dia, kalau di Jakarta ketika ada kunjungan tamu negara membawa karangan bunga yang kemudian ditaruh di Taman Makam Pahlawan. Sedangkan nanti di IKN, para tamu negara ketika berkunjung dapat memberikan penghormatan kepada pendiri Republik Indonesia dan para pahlawan di Memorial Park. Jadi kita bikin Memorial Park. Memorial Park itu nanti ada patung Soekarno dan Muhammad Hatta, pendiri negara kita, kata Bambang. Kemudian di IKN juga nantinya terdapat bukit bendera dalam rangka untuk membangkitkan nasionalisme dan api abadi yang mengawal semangat Indonesia ke depannya, terutama kalau Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan itu dapat membangkitkan nasionalisme, karena di situ ada satu tiang bendera raksasa di bukit bendera, tiang bendera merah putih. Kemudian di kiri kanannya itu nanti terdapat satu patung besar para pendiri bangsa kita yakni Soekarno-Hatta, katanya. Bambang menambahkan hal tersebut sedang dimatangkan, terutama desainnya dengan arahan dari kurator desain yakni Ridwan Kamil. Sebagai informasi, Kementerian PUPR memulai pembangunan Memorial Park di IKN sebagai penghormatan bagi para pahlawan bangsa. Memorial Park IKN dibangun terintegrasi dengan kawasan Plaza Sipil dan Beranda Nusantara seluas 12 hektare yang memanfaatkan titik tertinggi kedua di KIP IKN setelah Istana Presiden. Selain Memorial Park, pada kawasan Beranda Nusantara ini nantinya juga dibangun Bukit Bendera, Museum Peradaban, dan bangunan Beranda Nusantara, terkoneksi dengan Forest Trail yang mengusung konsep keberagaman wilayah Indonesia. Smart City IKN dikendalikan dari satu command center, pemerintah jalin kerjasama dengan perusahaan Finlandia. Ibu kota negara, IKN, di Kalimantan Timur akan dibangun dengan konsep Smart City, di mana seluruh fungsi kota bisa dikendalikan dari satu ruangan command center. Saat ini pemerintah tengah membangun sistem tersebut dengan meminta bantuan pada beberapa perusahaan teknologi Finlandia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menerima kunjungan Menteri Perekonomian Finlandia Wille Rydman beserta para perwakilan dari 19 perusahaan asal Finlandia di kantor Kementerian PUPR, Senin 29 Januari 2024. Basuki mengatakan pertemuan ini dalam rangka membahas potensi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asal Finlandia dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Khususnya terkait pemanfaatan teknologi dan energi terbarukan, demi mewujudkan visi IKN sebagai Smart Forest City. Demi mewujudkan Smart Forest City, kami sedang mengembangkan sistem untuk mengoperasikan semua infrastruktur yang dibangun di IKN dalam satu command center agar pelayanannya terintegrasi dan optimal. Kami harap Finlandia dapat membantu kami dalam pengembangan sistem ini, kata Menteri Basuki. Selain itu, Menteri Basuki juga berharap Finlandia dapat mengirimkan tenaga ahli untuk ikut mengawasi proses pembangunan di IKN. Saat ini kami sudah memiliki kurator dan beberapa tenaga ahli lainnya yang mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses pembangunan infrastruktur di IKN. Kami harap Finlandia juga dapat mengirimkan setidaknya satu orang tenaga ahli, ujarnya. Menteri Perekonomian Finlandia Wille Rydman menyampaikan sebanyak total 50 perusahaan terkemuka dari Finlandia melihat potensi besar pada pembangunan IKN dan tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan Smart City di IKN. Sebagai salah satu negara yang paling terdigitalisasi, Rydman yakin Finlandia memiliki keahlian yang diperlukan oleh Indonesia dalam pembangunan Smart City ini.
Oleh karena itu, kami semua yang tergabung dalam tim Finland ini berkomitmen penuh dan siap bekerja sama sebagai satu tim dengan Indonesia dalam pembangunan Smart City IKN ini, pungkasnya.